Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 4. Kita mulai dari belajar bahasa Indonesia ya. Menentukan unsur-unsur teks cerita. Kalian pasti sangat suka membaca dan menyimak cerita seperti cerita fiksi ataupun dongeng ya. Setiap cerita itu memiliki unsur-unsur pembangun. Masih ingatkah kalian unsur-unsur pembangun dari dalam cerita disebut dengan apa? Unsur-unsur pembangun dari dalam teks cerita disebut dengan unsur intrinsik. Kita bisa menentukan unsur-unsur intrinsik cerita tersebut setelah kita membacanya berulang-ulang kali. Ayo kita simak cerita yang berjudul Pentingnya Budaya Bertegur Sapa berikut ini. Kalian bisa membuka buku tema 4 kalian halaman 118 dan 119 ya. Kita baca sama-sama ya. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Srehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Srehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkang rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejutnya beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya, terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Anak-anak, dari cerita tadi kita bisa menentukan unsur-unsur intrinsik cerita. Perhatikan diagram di layar ya. Cerita tadi berjudul Pentingnya Tegur Sapa. Tokoh yang ada di dalam cerita adalah Nenek Ijah dan Pak Tulus. Sifat dari tokoh, Nenek Ijah itu mandiri, sementara Pak Tulus suka menolong. Tempat atau latar ceritanya berada di kampung Srehwangi. Awal dari cerita ini adalah kedekatan warga Srehwangi.
Akhir dari cerita ini, tegur sapa membangun kepedulian. Apa kira-kira pesan moral yang kamu dapatkan dari cerita tadi? Pesan moralnya, kita harus saling membantu dalam kesulitan. Setelah kita membaca cerita budaya bertegur sapa, kita dapat mencontoh sikap baik dari teks cerita tersebut. Kita mulai dari sikap baik yang dimiliki Pak Tulus ya. Pak Tulus memiliki sikap peduli terhadap kesusahan yang dialami warga, ikhlas dalam menolong orang, dan sering mengunjungi warga. Dalam cerita tersebut, Pak Tulus sudah mengamalkan sila kedua dan ketiga Pancasila ya. Nah, sekarang kira-kira apa ya hal baik yang bisa kita contoh dari warga Kampung Serehwangi? Hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga Kampung Serehwangi. Yang pertama, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Yang kedua, adalah budaya mereka ketika berpapasan itu saling bertegur sapa. Yang ketiga, mereka menjaga nenek Ijah secara bergantian. Semuanya sukarela membantu. Tokoh-tokoh dalam cerita budaya bertegur sapa telah mengamalkan sila ketiga Pancasila ya. Mereka bersatu untuk membantu nenek Ijah tanpa membedakan suku maupun asal-usulnya. Mereka bekerja sama membantu warga yang membutuhkan. Bagaimana cara mengamalkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Mengamalkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk tidak mementingkan diri sendiri. Sila ketiga juga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air. Kita harus bisa mengamalkan ajaran sila ketiga Pancasila tersebut. Apa saja contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, yang pertama, kita bisa bekerja sama untuk membersihkan rumah. Kita juga bisa mengenakan produk lokal dan belajar tari-tarian daerah. Kita bisa menggunakan bahasa daerah dan nasional secara baik dan benar. Kita juga bisa menjaga kelestarian alam Indonesia dengan tidak membuang sampah sembarangan ya. Kita bisa berteman dengan setiap kalangan tanpa memandang suku, agama, dan golongan, sehingga tercipta persatuan. Sudahkah kamu berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan? Tentu sudah ya. Anak-anak, tiba saatnya kita berlatih. Pada pembelajaran ini terdapat 2 tugas. Tugas yang pertama, perhatikan di layar ya. Perhatikan gambar di bawah ini, termasuk pengamalan sila kedua atau ketiga. A. Membantu korban bencana alam. B. Membantu adik belajar. C. Tidak berbuat kasar kepada orang lain. D. Menolong anak yang kesulitan. E. Bersikap sopan kepada orang tua. F. Bersikap sopan kepada guru. G. Bermain tanpa membedakan. H. Tidak membedakan golongan. Kalian tentukan apakah itu merupakan pengawalan sila kedua atau sila ketiga. Tugas yang kedua, bacalah cerita pendek berikut ini, kemudian tulislah hal-hal baik yang dapat dicontoh. Kita baca sama-sama ya ceritanya. Jatuh ke lumpur isap. Muti semut, seekor semut pengelana yang sombong. Ia telah pergi jauh ke berbagai tempat di dunia. Di sebuah hutan, ia melihat ada sebuah kepompong menempel di atas dahan pohon. Kasihan kepompong itu, hidupnya terkurung, tak bisa pergi kemana-mana sebebas aku, ejeknya. Kepompong adalah bakal calon untuk menjadi seekor kupu-kupu. Suatu hari, tak sengaja Muti semut jatuh ke dalam kubangan lumpur isap. Tolong, tolong. Untungnya teriakannya terdengar oleh Kupi kupu-kupu. Ia kemudian menolong Muti semut dengan menariknya keluar dari lumpur isap. Akulah kepompong yang pernah kau ejek.
dan sekarang sudah menjadi seekor kupu-kupu, kata Kupi kupu-kupu. Seperti kamu, sekarang aku juga bisa pergi terbang bebas kemana-mana. Dengan tersipu malu, Muti Semut berkata, maafkan aku ya, dulu aku pernah mengejekmu. Tak lupa Muti Semut mengucapkan terima kasih pada Kupi kupu-kupu. Nah anak-anak, setelah kalian membaca teks cerita pendek Jatuh ke Lumpur Isap tadi, kalian bisa menuliskan hal-hal baik apa yang bisa kalian dapat dari teks tadi. Anak-anak, kerjakan tugas kali ini dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.